Bismillah, suara anak kedengeran? نعم الصوت واضح. نعم. طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hayakumullahu jami'an. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allam Ma'ana, yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tayyib, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ketika musibah melanda. Lalu pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di episode ke-22 dengan tema membangun mental baja. Tema kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan tema kita sebelumnya. Lalu bagaimanakah penjelasannya? Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama kepada beliau. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimah, para pendengar dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya, sebagaimana senantiasa kita haturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimah dimanapun antum berada, alhamdulillah kita pada malam hari ini melanjutkan kembali pembahasan kita di kajian Mental Health Series, seri kajian kesehatan mental dan perbaikan hati dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayat As-Sa'idah. Alhamdulillah hadirin sekalian, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas cukup detail tentang bagaimana seseorang membangun dirinya di dalam menghadapi musibah. Kita sudah memberikan pada pertemuan kemarin tentang kaidah-kaidah atau tahapan-tahapan di dalam menghadapi musibah tersebut, yang dimana itu didapatkan di dalam ilmu psikologi. Namanya apa namanya, hadirin sekalian? Apa namanya? Apa namanya, hadirin sekalian? Pekan kemarin kita sudah bahas istilahnya. Masih ingat? Yaitu kesiapsiagaan psikologi, psychological preparedness, yang dimana kesiapsiagaan psikologi
psychological preparedness ini itu berkaitan dengan bagaimana seseorang secara mental bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dan pekan kemarin kita sudah membahas tahapan-tahapannya tersebut. Kemarin kita sudah dapatkan berapa tahapan, hadirin sekalian? Berapa tahapannya? 5 tahapan. 5 tahapan. Yang pertama apa? Yang pertama, silakan Knowledge, dibuka mikrofonnya. pengetahuan. Knowledge, pengetahuan. Yang kedua apa? Keterampilan. Keterampilan. Kemudian yang ketiga, Sikap. sikap atau attitude. Yang keempat, Dukungan sosial. dukungan sosial. Dan yang kelima, Keseimbangan emosi. keseimbangan emosi. Baik. Ada kaitan dengan pembahasan ini di pasal berikutnya yang disebutkan oleh penulis. Oleh karenanya kita akan membaca dulu perkataan penulis di halaman ke-25. Halaman ke-25. Kata penulis, Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, wa min anfa'il, wa min a'zamil ilajati li amradil qalbil asabiyah, kata penulis, dan diantara pengobatan terbesar bagi penyakit hati dan syaraf, di antara pengobatan terbesar bagi penyakit-penyakit hati dan syaraf, bal wa aidan lil amradil badaniyah, bahkan juga mengobati penyakit badan adalah quwwatul qalbi wa adamu inzi'ajihi wa infi'alihi bil awhami wal khayalat, yaitu kekokohan hati. Kekokohan hati dan kebalnya ia terhadap angan-angan dan khayalan-khayalan. Jadi pengobatan terbesar yang disebutkan oleh penulis bagi penyakit hati, saraf, dan badan, salah satu pengobatan yang terbaik kata beliau adalah kekokohan atau kuatnya hati dan kebalnya ia terhadap angan-angan dan khayalan. Allati tajlibuhal afkarus sayyi'ah, yang dapat menimbulkan pikiran-pikiran buruk. Jadi kekokohan hati dan kebalnya ia terhadap khayalan-khayalan yang terkait dengan pikiran-pikiran buruk. Li'anna al-insana matastaslama lil khayalat, sebab manusia
apabila ia mudah dikendalikan oleh khayalannya, sebab manusia apabila ia mudah dikendalikan oleh khayalannya, wa anfa'ala qalbuhu lil mu'assiratin atau lil mu'assirati minal khawfi minal amradi wa ghairiha, hatinya mudah terpengaruh dengan perasaan-perasaan takut, penyakit, dan selainnya. Wa minal ghadabi wat tashawushi minal asbabil mu'limah, ataupun dari amarah, was-was akan sebab-sebab bencana, ataupun was-was terhadap sebab-sebab bencana. Wa min tawaqqu'i hudusil makan wa zawalil mahab, atau ia dipengaruhi dengan was-was akan terjadinya bencana. Was-was akan terjadinya bencana atau hilangnya sesuatu hal yang ia cintai. Awqa'ahu dzalika fil humumi wal ghumumi wal amradil qalbiyah wal badaniyah. Maka sejatinya ia menjatuhkan dirinya ke dalam kegelisahan, kesedihan, penyakit hati, dan penyakit badan. Wal inhiyaril asbi alladzi lahu atharuhu sayyi'ah, serta rusaknya syaraf otak, yang dampaknya sangat buruk. Allati qad syahada an-nasu madarrahal katsir, yang dimana bahaya yang sangat banyak tersebut telah disaksikan oleh banyak manusia. Mana bahaya yang sangat banyak tersebut telah disaksikan oleh manusia. Maka hadirin sekalian, para pendengar, penulis memberikan satu sebab lagi yang merupakan sebab kebahagiaan di pasal yang baru ini, tentang sebab yang bisa menghilangkan sakit pada hati,
sakit pada syaraf, bahkan sakit pada badan. Dan sebab yang disebutkan oleh penulis adalah adanya kekokohan hati, adanya kekuatan hati. Hati menjadi kebal terhadap angan-angan. Hati menjadi kebal terhadap pikiran-pikiran buruk. Hati kebal terhadap masa depan yang dibayangannya buruk. Sekaligus penulis menjelaskan bahwasanya ketika manusia mudah dipermainkan oleh perasaannya, mudah dipermainkan oleh khayalannya, yang dimana perasaannya bisa berupa perasaan takut, rasa amarah, was-was akan terjadi bencana di masa yang akan datang, ya, atau was-was akan kehilangan orang yang dia cintai. Nah, maka orang yang seperti begini, kata penulis, sejatinya dia menjatuhkan dirinya ke dalam kesedihan. Sejatinya dia menjatuhkan dirinya kepada sebuah penyakit hati dan penyakit badan. Bahkan kata penulis, ini bisa berakibat syarafnya menjadi rusak. Dan hal ini bisa disaksikan oleh banyak manusia. Nah, ini adalah pembahasan kita hadirin sekalian pada malam hari ini. Sebelum kita masuk tentang masalah sebab kebahagiaan itu, yang dimana sesuai dengan tema kita, ya, membangun mental baja. Sebelum kita masuk ke hal tersebut, kita akan masuk dulu tentang yang disebut dengan penulis, yaitu orang-orang yang mudah dipermainkan dengan perasaan. Orang-orang yang mudah dipermainkan dengan khayalannya. Orang-orang yang mudah dipermainkan dengan kemungkinan-kemungkinan buruk, sehingga mendominasi di dalam hati. Dan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, hadirin sekalian. Bahwasanya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya tahapan untuk atau salah satu tahapan agar seseorang bisa siap secara psikologi ketika menghadapi musibah adalah dia mengidentifikasi semua kemungkinan, semua potensi yang ada di masa yang akan datang. Seluruh kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Dan ini kita taruh di tahapan yang pertama, ya kan? Yaitu tahapan knowledge. Mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami resiko kemungkinan terburuk di masa yang akan datang. Akan tetapi hadirin sekalian, knowledge ini ya, berbeda halnya dengan yang disebutkan oleh penulis pada pembahasan kita di pertemuan hari ini. Kalau di pertemuan hari ini penulis membahas tentang orang-orang yang di dalam hatinya didominasi oleh pikiran-pikiran buruk.
Di dalam hatinya didominasi oleh khayalan-khayalan yang jelek. Hatinya terombang-ambing dengan perasaan-perasaan yang buruk di masa akan datang. Pokoknya itu saja yang dipikirkan. Nah, berbeda halnya dengan knowledge, mengidentifikasi. Kalau knowledge, dia hanya berpikir bahwa kemungkinan resikonya terjadi masa akan datang sekian, 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 sekian. Tapi yang disebutkan oleh penulis tentang jenis orang yang perasaannya diombang-ambingkan oleh pikirannya sendiri, itu dibahas secara ilmu psikologi. Nah, orang seperti begini hadirin sekalian, yang dimana mereka diombang-ambingkan oleh perasaannya sendiri, perasaannya mendominasi hatinya, dan pikiran-pikiran buruk terus menghantui dirinya setiap hari. Pokoknya nanti jangan sampai takut akan kehilangan orang yang dicintai, takut nanti akan ada musibah, takut nanti akan ada penyakit-penyakit. Tiap hari pemikirannya itu sehingga hatinya terganggu. Di dalam psikologi, orang ini berpikir secara catastrophizing. Saya tulis ya. Orang ini berpikir secara catastrophizing. Dan ini yang pekan kemarin yang sebenarnya anak mau bahas, tapi kita bahas di pekan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan catastrophizing, hadirin sekalian? Catastrophizing itu adalah cara berpikir yang terlalu berlebihan. Yang dimana dia membayangkan seluruh skenario itu akan selalu buruk di masa depan. Dan akan dia bayangkan semua skenario-nya itu akan ekstrim akhirnya, akan jelek akhirnya, dalam segala situasi. Nah, orang yang berpikir secara catastrophizing ini, cenderung itu setiap dia lihat masalah, dia selalu bayangkan konsekuensi yang paling buruknya. Setiap kalau dia lihat masalah, dia tidak melihat ada alternatif lain. Ada kemungkinan lain. Nah, orang yang berpikir secara catastrophizing ini, pokoknya setiap ada masalah, hal yang paling buruk. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan begini. Yang paling buruknya dia pikir terus. Kalau kita mau dalam bahasa syariatnya kita, suuzon dengan takdir Allah. Suuzon dengan takdir Allah. Nah, begitu pula dengan orang yang berpikir secara catastrophizing ini, dia selalu bayangkan, jangan sampai begini, jangan sampai begini, jangan sampai begini. Padahal orang-orang melalui semua masalah itu ya, tidak selamanya konsekuensinya itu berakhir buruk. Itu yang pertama, itu ciri dari orang yang catastrophizing. Yang kedua, orang dengan ciri catastrophizing itu tidak bisa melihat ada alternatif lain. Ada solusi lain. Ada jalan keluar lain. Orang yang suka berpikir berlebihan seperti begini, dia menganggap bahwasanya ketika ada masalah itu satu-satunya jalan. Pokoknya jalan A harus ke jalan B. Tidak ada alternatif C, alternatif D, alternatif E, alternatif F, dan seterusnya. Kita kasihkan contoh misalnya. Contohnya masalah perang yang baru-baru ini. Antara dua negara, perang apa itu? Hadirin sekalian. Yang lagi viral, dua negara. Iran dengan
Israel. Iran dengan Israel. Ya. Terkadang di antara manusia ada yang berpikir bahwasanya perang Iran dan Israel akan berujung kepada yang lebih besar lagi, yaitu perang dunia ketiga, World War III, ya, perang dunia ketiga. Dan itu bisa saja terjadi. Itu bisa saja terjadi. Karena ya, dua negara ini punya kekuatan besar. Ya. Dan di belakang dua negara ini punya negara superpower yang lebih besar lagi. Tapi orang yang selalu dihantui dengan hal-hal yang buruk, hatinya selalu didominasi dengan pikiran-pikiran buruk. Cara berpikirnya itu selalu katastrofik, ya, katastrofisme, maka dia cenderung mengatakan bahwasanya tidak ada cara lain. Ini sepertinya sudah menuju perang dunia tiga, sudah tidak ada alternatif yang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Dan kadang-kadang ini yang jadi masalah sebagian dari kita, ikhwan ataupun akhwat, utamanya akhwat. Seakan-akan bahwasanya masalah itu tidak ada solusinya selain dari yang dia pikirkan. Nah, ini yang jadi pembahasan atau ciri yang berikutnya dari katastrofisme. Kemudian ciri yang ketiga, hadirin sekalian, orang yang berpikir katastrofik adalah selalu bertanya kalau bagaimana jika. Selalu bertanya dengan what if. Selalu bertanya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Pertanyaan what if itu mungkin bisa bermanfaat ketika kita mengidentifikasi sebuah masalah. Tahapan knowledge, kita pahami bahwasanya ketika saya mengerjakan sesuatu, ini pasti ada kemungkinan resikonya terjadi musibah ini. Ketika saya melakukan sesuatu, kemungkinan resikonya akan seperti itu. Akan tetapi orang yang berpikir katastrofisme, pertanyaan what if-nya itu berkonotasi negatif. Berkonotasi buruk. What if yang ada di pikirannya akan selalu mengarahkannya kepada sesuatu yang buruk. Akan mengarahkannya kepada sesuatu yang buruk. Misalnya anak kasih contoh misalnya. Di masa-masa sekarang. Dunia kerja itu sedang tidak baik-baik saja. Ada tahu berapa jumlah berapa jumlah orang Indonesia yang menjadi pengangguran sekarang? Ada yang tahu berapa jumlah pengangguran di Indonesia? Nah, kalau saya tidak salah, hadirin sekalian, jumlah pengangguran ya, di Indonesia itu sekitar hampir mencapai 8 juta orang. Hampir mencapai 8 juta orang. Ini data dari BPS ya. Dan parahnya ya, qadarullah, pengangguran itu setiap tahun meningkat. Karena industri kurang, ya, lapangan kerja kurang, sedangkan orang semakin lama, semakin dewasa, lepas lulus kuliah, butuh kerja dan seterusnya. Ya faktanya yang kita dapatkan sekarang, pengangguran semakin tinggi. Itu faktanya. Nah, orang yang berpikir katastrofik akan menganggap bahwasanya ini adalah akhir bagi Indonesia. Ini adalah kehancuran bagi Indonesia. Ya betul, kalau kita berpikir secara
data ya, statistik, ya mungkin ini kondisi yang kurang baik. Tapi mengatakan bahwasannya ini merupakan kehancuran atau sedikit lagi Indonesia akan hancur atau akan bubar, ini adalah bentuk katastrofisme. Berpikiran secara sempit dan tidak melihat bagaimana kalau nanti akan begini, bagaimana nanti kalau akan. Dan itu seorang muslim harus terhindar dari cara berpikir seperti itu. Karena kita seorang muslim harus berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seluruh takdir Allah itu adalah baik. Meskipun ada yang buruk, tapi di belakang yang buruk tersebut ada kebaikan yang sangat besar, yang sangat baik. Nah, maka metode catastrophizing ini yang disinggung oleh penulis, cara berpikir katastrofisme yang disinggung oleh penulis pada malam hari ini. Yang dimana kata penulis, ketika seorang terombang-ambing dengan khayalannya, hatinya itu mudah terpengaruh dengan berbagai rasa takut, rasa penyakit, dan seterusnya. Nah, maka orang ini sejatinya akan membuat penyakit untuk dirinya sendiri. Maka inilah yang disebut dengan katastrofisme yang disinggung oleh penulis. Sekarang yang akan menjadi pembahasan kita adalah tentang sebab yang bisa memunculkan kebahagiaan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, yaitu kekuatan hati. Kekuatan hati. Kekokohan hati. Maka di dalam ilmu psikologi, hadirin sekalian, kita sudah bahas ya, bahwasanya penulis selalu bersinggungan dengan ilmu psikologi. Ya. Dalam ilmu psikologi, kekokohan hati ya, dan pikiran serta jiwa terhadap sebuah masalah disebut dengan nama resiliensi. Resiliensi. Resilience. Nah, sebelum kita masuk ke resiliensi, hadirin sekalian, antum bayangkan sebuah gelas kaca, sebuah botol kaca. Kalau kita bayangkan sebuah botol kaca, hadirin sekalian, botol kaca menurut antum-antuna itu mudah pecah atau tidak pecah? Mudah pecah atau tidak pecah? Ayo silakan dijawab. Mudah pecah atau tidak pecah? Mudah pecah. Mudah pecah. Nah, sebuah botol atau sebuah gelas kaca yang mudah pecah itu disebut dengan nama fragile. Sering lihat kata fragile ya. Mudah pecah. Nah, kalau kita anggap bahwasanya hati itu seperti gelas kaca,
Maka tugas seseorang itu, hadirin sekalian, bukan untuk membuat hatinya itu unfragile, tidak mudah pecah. Bukan untuk membuat hatinya unfragile, tidak membuat atau tidak bisa pecah. Karena hati tetaplah hati. Sebagaimana gelas kaca tetap gelas kaca. Sifatnya itu fragile. Anda mau membuang gelas kaca tersebut satu kali, mungkin kali pertama dia tidak pecah. Tapi pada saat berkali-kali kita buang, maka kemungkinan pecahnya akan semakin lebih tinggi. Nah, begitulah hati, hadirin sekalian. Mungkin kalau satu kali musibah atau musibahnya ringan, artinya kalau kita anggap gelas kaca itu musibahnya ringan, kita angkat gelas kaca ini dari lantai mungkin sekitar cuma 10 cm saja. Tapi semakin tinggi kita mengangkat gelas kaca tersebut, semakin besar musibahnya kalau dalam hati, maka resiko untuk pecahnya akan semakin rendah atau semakin tinggi. Resiko pecahnya akan semakin rendah atau semakin tinggi. Dijawab. Dijawab. Ketika kita mengangkat sebuah gelas kaca lebih tinggi, maka resiko pecahnya akan semakin lebih tinggi. Iya kan? Mungkin di kali pertama ketika kita membuang gelas kaca ini, mungkin dia tidak pecah. Tapi ketika berkali-kali kita buang, itu kemungkinan pecahnya akan semakin. Nah, hati itu seperti begitu, hadirin sekalian. Hati tidak bisa dibuat tidak pecah sama sekali. Ya. Karena ada kondisi di mana pasti hati tersebut mengalami hentakan. Maka hati tidak dibuat untuk unfragile, untuk tidak pecah. Tapi hati dibuat itu dengan resilience. Perbedaan antara unfragile dengan resilience adalah unfragile itu sama sekali tidak pecah ketika satu kali kena hantaman. Tapi ketika resilience adalah meskipun dia berkali-kali dijatuhkan, meskipun dia berkali-kali terkena hentakan, maka resilience itu adalah bagaimana kemampuannya untuk kembali seperti semula. Itu namanya resilience. Maka hati itu dibuat untuk resilience. Pertanyaannya, apa itu yang disebut dengan nama resilience? Berdasarkan perumpamaan yang sudah kita berikan tadi, resilience itu adalah kemampuan individu untuk bangkit kembali secara mental setelah menghadapi kesulitan. Resilience itu adalah skill sebuah manusia yang dia bisa move on kembali. Baik secara mental
ataupun secara emosional setelah terjadi trauma pada diri. Setelah terjadi musibah, setelah terjadi bencana. Sebagaimana sebuah gelas kaca yang tadi kita umpamakan, dia bisa balik kembali seperti semula setelah dia dipecah. Itu namanya resilience. Maka yang disebut dengan nama penulis tentang kuat dan kokohnya hati itu adalah bukan tidak sama sekali pecah. Bukan tidak sama sekali tidak kena tekanan, karena hati sebagaimana gelas kaca dia tetap rawan dengan hantaman, rawan dengan tekanan, rawan dengan musibah. Tapi yang penting dari hati itu adalah kekokohan untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa move on kembali. Nah, inilah yang disebut dengan nama kekokohan hati. Jadi entah berkali-kali ditekan, entah berkali-kali kena sentakan, entah berkali-kali kena hantaman, maka dia setelah hantaman dan sentakan tersebut bisa kembali seperti sedia kala. Itu namanya resilience. Maka di sini kita akan memberikan bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki resiliensi psikologi yang kuat. Orang yang memiliki kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, hadirin sekalian, itu memiliki beberapa ciri-ciri yang disebutkan secara ilmu psikologis. Ciri yang pertama adalah dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan yang pertama adalah dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Oleh karenanya, di awal-awal pembahasan kita sudah membahas tentang tauhid, kita sudah membahas tentang keimanan, kita sudah membahas tentang amalan soleh, yang dimana hal tersebut menjadi sandaran kita agar kita memiliki tujuan hidup di dunia ini untuk apa. Sebagaimana ketika kita membaca doa iftitah, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Seorang muslim dari awal pertama kali lahir ke dunia, yang dia persaksikan itu di hadapan Allah adalah alastu birabbik. Kata Allah, bukankah saya adalah Rabb Anda? Kemudian kita pada saat itu kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya benar Allah, kami bersaksi. Ya benar Allah, kami bersaksi. Menunjukkan apa, hadirin sekalian? Seorang muslim dari awalnya dia sudah diajarkan bahwasanya Allah itu tujuan. Di mana hidup dan matinya, senang dan sedihnya itu Allah yang ada. Maka ciri-ciri dari orang yang punya resilience yang baik adalah ada tujuan hidup yang jelas. Oleh karenanya jangan katakan bahwasannya para nabi dan rasul itu tidak memiliki musibah, justru mereka musibahnya lebih besar. Tapi resilience-nya yang lebih besar.
Jadi meskipun musibah dari para nabi dan rasul itu besar, resilient mereka itu juga lebih besar. Maka itulah alasan kenapa bisa para nabi dan rasul itu tegar, karena mereka tahu tujuan hidupnya mengabdi kepada siapa. Nabi SAW mengatakan, Asyaddun nas bala'an al-anbiya wa rasul summal amsal fal amsal. Orang yang paling besar cobaannya, orang yang paling besar siksaannya, orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan para rasul, kemudian semisalnya dan semisal. Maka tingkat resiliensi dari seorang nabi, dari para nabi dan rasul itu besar, diakibatkan karena tujuan hidup mereka yang jelas, yang terpatri dalam dada, yang berwujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat tingkat resiliensinya yang besar. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, hadirin sekalian, orang yang memiliki resiliensi psikologis adalah orang ini itu adalah orang yang optimis. Orang ini adalah orang yang optimis. Artinya, orang ini optimis bahwasanya dia mendapatkan masalah, dia mendapatkan musibah, sekarang dia mendapatkan kesulitan hidup, tapi dia yakin setelah kesulitan tersebut akan ada hal yang baik setelahnya. Itu namanya orang optimis. Akan ada jalan keluar. Sekaligus orang yang resiliensi psikologisnya kuat, selain dari optimis, dia juga realistis. Jadi di saat yang sama dia optimis, yakin bahwasanya jalan keluar itu ada, tapi di saat yang sama dia harus pahami dan hidup dan tidak tertidur bahwasanya dia terkena musibah sekarang yang harus dia selesaikan. Ya. Sebab terkadang orang yang optimis, yakin bahwasanya jalan keluar akan ada, itu dia tidak realistis. Artinya tidak melakukan sesuatu yang membuat dirinya bisa keluar dari musibah tersebut. Hanya perasaan, oh iya pasti akan keluar, iya pasti akan keluar. Tapi menunggu keluarnya itu tidak ada. Ya, menunggu keluarnya itu tidak dibarengi dengan realitas bahwasanya dia harus berusaha dan dia harus bergerak. Maka itulah orang yang optimis, harapan disertai dengan realistis tindakan. Nah, itulah orang yang memiliki resiliensi yang kuat. Ada harapannya yang baik, sekaligus tindakannya mendukung hal tersebut. Realitanya seperti apa? Nah, ini ciri yang kemudian ciri yang berikutnya, orang yang memiliki resiliensi psikologis, orang yang kokoh hatinya dan pikirannya adalah dia mampu tenang dalam setiap tekanan. Dia mampu tenang dalam setiap tekanan. Sebab ketika dia tahu bahwasanya masalah itu akan datang terus, akan datang terus, akan datang terus. Setelah masalah ini lanjut lagi masalah berikutnya, dan dia pahami bahwasanya hidupnya itu adalah ujian, maka ketika dia mendapatkan tekanan, mendapatkan pressure, dia mampu tenang.
dia mampu mengendalikan diri. Sebagian dari kita, hadirin sekalian, ketika sudah terkena tekanan, maka ya orangnya menjadi tantrum. Orangnya menjadi panik-panikan. Ya. Orangnya menjadi gegabah. Orang yang tantrum, orang yang panikan, dan orang yang gegabah, itu pada asalnya karena dia tidak memiliki pandangan yang baik terhadap apa yang ditimpa olehnya. Cara berpikirnya kurang luas, kemudian tekanannya tersebut dianggap bahwasanya hidup itu harus santai-santai. Itu disebabkan karena dia tidak memahami kehidupan dengan benar. Orang yang memahami kehidupan dengan benar pasti akan tenang ketika ditimpa masalah, ditimpa sebuah tekanan. Misalnya ada akhwat misalnya tidak menikah-menikah, sudah usia sudah 28 tahun, 29 tahun, 30 tahun, belum menikah-nikah. Lingkungan mengatakan, kenapa belum menikah, kenapa begini, harusnya menikah usia sekian. Tapi qadarullah memang belum ada. Kita mau menikah, masalahnya siapa yang kita mau ajak menikah itu tidak ada. Maka ketika dia dikena pressure seperti begitu dari lingkungan, ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Ketika dia terkena pressure seperti begitu, dia bisa tenang. Meskipun dia ditekan. Dia bisa handle dan dia bisa menjawab dengan cara elegan. Misalnya ditanya kapan menikah. Dia mungkin menjawab, ya insya Allah. Besok kalau tidak hujan. Misalnya begitu. Apa susahnya kalau dia bilang seperti itu? Atau ditanya kapan menikah, insya Allah bulan depan kalau sudah ada jodoh. Terus kalau ditanya lagi kalau belum ada jodohnya, ya bulan depan lagi. Nah, maka orang ini mengalami resiliensi. Dia memiliki kekokohan hati di dalam hidup akan tekanan. Kemudian ciri berikutnya hadirin sekalian adalah dia cepat pulih setelah mengalami kegagalan dan setelah mengalami musibah. Dia cepat bangkit setelah ada musibah yang dia ditempa olehnya, setelah dia gagal, setelah dia mendapatkan nilai merah di dalam ujiannya, atau setelah lamarannya ditolak oleh akhwat. Maka orang ini cepat move on. Kenapa bisa? Karena dia tahu bahwasanya hidup itu adalah bukan hanya sekedar kesuksesan. Hidup itu adalah proses melalui kegagalan, 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 kegagalan. Alasan kenapa orang Jepang itu bunuh diri, hadirin sekalian, alasan orang Jepang itu bunuh diri bukan karena dia gagal terus di dalam hidupnya. Yang timur 7,5. Ya, bisa mungkin Iya, gimana? ini. Ya, saya ulang ya. Alasan orang Jepang mereka bunuh diri bukan karena mereka selalu menghadapi kegagalan dalam. Enggak. Orang Jepang itu hadirin sekalian, kegagalannya itu sedikit. Justru suksesnya yang banyak. Suksesnya yang banyak. Tekanan hidup ada, orang Jepang ada. Tekanan. Tapi kesuksesannya
mengiringi. Nah, alasan mereka itu bunuh diri adalah karena bukan kegagalan mereka yang banyak, akan tetapi satu kegagalan yang menghantam hati yang tidak bisa dia move on darinya, itulah membuat dia desperate, putus asa dalam. Itulah yang membuat mereka jatuh dari hidup. Satu kegagalan ini ketika dia tidak capai, seakan-akan tidak ada gunanya dia lagi untuk hidup. Satu kegagalan ini ketika dia dapatkan, maka dia menjadi orang yang paling pecundang di hidup. Begitu orang Jepang. Jadi jangan bilang orang Jepang itu gagal terus ya. Bukan. Oh, orang Jepang itu sukses. Orang Jepang, Korea Selatan, ya, dan negara semisal. Mereka sukses. Akan tetapi pada saat datang kegagalan, tidak bisa resilient. Tidak bisa bangkit. Tidak bisa move on. Nah, inilah pentingnya seorang muslim mempelajari hatinya sendiri. Ini kita membahas mental health dalam rangka untuk mempelajari hati kita sendiri. Agar kita didik hati kita dan kita tata hati kita. Ya, kajian ini hadirin sekalian untuk menata hati, untuk memperbaiki hati, untuk belajar bagaimana hati itu bekerja. Maka kita kembali bahwasanya ciri orang yang punya resiliensi yang baik adalah dia cepat pulih. Setelah jatuh, pulih, jatuh, dan itu ciri berikut. Sekarang ciri berapa, hadirin sekalian? Ketiga. Sekarang ciri keberapa? Ketiga. Ketiga. Ciri berikutnya ya. Ciri berikutnya hadirin sekalian, orang yang punya resiliensi yang baik adalah dia punya keterampilan coping. Dia memiliki coping skill. Nah, Ana sudah berikan di di grup ya, di grup kajian kita, jenis-jenis coping skill yang berdasarkan ilmu psikologi itu bisa kita berikan ya. Nah, ada beberapa teknik coping di sini yang itu di luar dari syariat Islam dan tidak direkomendasikan oleh kita seorang muslim. Misalnya memainkan instrumen musik ya. Nah, tapi ada beberapa atau cukup banyak di situ hal-hal atau keterampilan coping yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita latih. Contohnya misalnya exercise, olahraga. Itu teknik coping yang sangat baik, yang dimana olahraga itu sangat membantu orang untuk kembali naik moodnya. Jadi kalau misalnya anti atau antum semua mengalami bad mood, coba olahraga. Nah, maka di sini hadirin sekalian saya berikan teknik copingnya yang bisa antum-antuna dapatkan atau antum-antuna aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masing-masing berbeda caranya di dalam copingnya, di dalam coping. Misalnya saya itu mengajar, copingan itu ngajar. Termasuk juga copingan itu adalah baca buku. Anak kalau justru scroll itu sakit kepala. Justru tambah mumet kepala.
Ya, dan itu tidak direkomendasikan ya untuk teman-teman untuk scroll. Ya, untuk scroll media sosial dalam waktu yang lama. Maka teman-teman di sini silakan melatih skillnya. Bagi seseorang yang punya skill, bilang, oh saya ternyata saya menjadi moodnya baik ketika melakukan hal demikian. Maka silakan dilatih. Cuma catatannya, seperti yang Anak bilang tadi, bahwasanya ada beberapa teknik kupingnya yang di luar dari syariat Islam. Misalnya tadi, mainkan instrumen musik, atau bermeditasi, ya, bermeditasi. Soalnya masalah meditasi itu ada kaitannya juga dengan ibadah-ibadah dari agama yang lain. Ibadah-ibadah dari. Kemudian berikutnya, ya, kita masuk ke ciri berikutnya. Ciri terakhir orang yang bagus resiliensinya adalah tidak mengkambing hitamkan orang. Setiap ada masalah, dia coba evaluasi diri, dia coba koreksi diri di mana kesalahannya. Apakah sistemnya ada keliru? Apakah sistemnya harus kita perbaiki? Cara bekerja kita mungkin yang salah. Ataupun ketika kita tertimpa penyakit. Usahakan bahwasanya orang yang ingin mendapatkan resiliensi yang bagus, dia tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan orang. Sedikit-sedikit, oh gara-gara si fulan. Sedikit-sedikit gara-gara si fulan. Orang yang memiliki sifat seperti begitu, hadirin sekalian, gampang menyalahkan orang lain, gampang mengkambing hitamkan orang lain atas seluruh kesalahan, kegagalan, musibah yang terjadi, pada dasarnya itu resiliensinya lemah. Dia cari hal yang dia bisa salahkan, kecuali diri. Dia cari pelarian yang bisa dia tuju selain dari diri. Maka untuk membangun resiliensi yang baik, jangan mudah salahkan orang. Jangan mudah terkena adu domba orang. Jangan mudah kambing hitamkan orang lain. Coba kita evaluasi diri. Maka ini adalah ciri dari orang yang mendapatkan atau memiliki resiliensi dalam hidup. Kemudian, cara pembahasan kita yang terakhir, bagaimana cara melatih resiliensi. Setelah kita mendapatkan ciri-ciri dari orang yang memiliki resiliensi psikologis, punya daya tahan, punya daya bangkit setelah ada kesulitan, maka kita akan membahas pembahasan kita terakhir, bagaimana cara melatih resiliensi psikologis. Ada beberapa hal sebenarnya. Cara melatihnya adalah yang pertama, temukan makna. Temukan atau renungi tadabbur Al-Quran. Kita itu dari mana, mau ke siapa, siapa diri kita, siapa yang menciptakan kita, apa tujuan kita di dunia, kita mau kemana. Dan Islam memiliki itu semua. Maka menemukan makna hidup itu ada kaitannya dengan tujuan hidup. Kalau kita sudah memiliki makna hidup, kita itu siapa, siapa yang menciptakan kita, kita dari mana, kita hidup untuk apa, dan kita mau mati kemana nanti. Ketika kita sudah memiliki makna tersebut, maka insya Allah kita akan memiliki daya juang dan daya bangkit yang sangat baik di dalam musibah. Oleh karenanya, hadirin sekalian, ketika kita mendapatkan musibah di dalam Islam, ketika kita mendengar ada orang yang wafat, apa ucapan kita pertama kali, hadirin sekalian, ketika mendengar orang yang wafat?
Coba dibuka mikrofon. Apa ucapan kita ketika mendengar orang yang wafat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna hidup dan tujuan hidup ada di situ. Ada orang meninggal, kita katakan inna lillahi. Sesungguhnya kami ini milik kita. Kami ini berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kelak kami juga akan kembali kepada Allah. Ketika orang sudah merenungi kata atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka enak hidup. Karena dia tahu dia dari mana dan akan kembali. Coba kita sekali-sekali renungkan pada tengah malam ya, hadirin sekalian. Misalnya setelah kajian kita mental health series ini, kalau ada mungkin yang terjaga pada malam hari, tidak bisa tidur, coba pada saat dia terjaga, dia coba renungkan. Saya nanti kalau mati bagaimana? Bagaimana keadaan saya ketika saya dikafani? Bagaimana keadaan saya ketika saya dimandikan? Bagaimana keadaan saya ketika saya disolatkan? Bagaimana keadaan saya ketika saya dipapah dan diangkut di atas keranda? Bagaimana keadaan saya ketika saya dimasukkan ke dalam liang lahat? Bagaimana keadaan saya ketika saya dikuburkan atau diinjak oleh tanah, manusia menginjak saya dan saya sudah berada di kuburan pada saat itu. Coba pada saat tengah malam kita renungkan. Coba pada saat tengah malam kita ingat baik-baik kita itu dari mana dan mau kemana. Dan ini insya Allah akan kita dapatkan makna hidup. Ya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, untuk melatih resiliensi psikologis kita adalah dengan cara reframing. Dengan cara reframing atau membingkai ulang. Apa yang dimaksud dengan membingkai ulang atau reframing, yaitu yang awalnya dia berpikir bahwasanya, aduh ada musibah, aduh saya apes lagi, aduh ini bukan keberuntungan saya. Yang awalnya dia berpikir seperti begitu, coba dia reframing, bingkai ulang. Membingkai ulang musibah, lalu dia coba berikan mindset pada dirinya bahwasanya saya ini sedang diuji. Atau saya belajar dari kesalahan. Saya ini salah dari kemarin, sehingga saya coba belajar dari kesalahan. Makanya saya gagal. Mudah-mudahan dengan kegagalan ini saya bisa bangkit lagi dan mengulangkan. Itu reframing. Jadi kita membalik mindset yang awalnya musibah itu adalah sebuah petaka, kita balik mindsetnya musibah itu adalah sebuah pembelajaran. Sakit yang kita terima adalah sebuah pembelajaran. Penyakit yang kita derita adalah sebuah pembelajaran. Qadarullah saya terkena diabetes. Saya terkena diabetes. Ya Allah, ini pelajaran bagi saya supaya saya jaga baik-baik pola makan. Supaya saya jaga baik-baik tidur saya. Saya kemarin memang kurang istirahat. Ya jarang olahraga. Mungkin ini cara Allah menguji saya supaya saya bisa memperbaiki hidup saya. Dan supaya hak yang ada pada badan saya tidak terlantar. Maka saya bersyukur dikasih ujian ini supaya saya belajar dari tersebut. Ini adalah bentuk reframe. Kita bingkai ulang musibah jadi sebuah pelajaran, jadi sebuah ujian, dan agar kita menjadi orang yang lebih baik pada saat terkena ujian tersebut. Kemudian yang berikutnya, cara melatih resiliensi
berikutnya adalah kita terima diri kita apa adanya. Kita melakukan penerimaan diri. Saya adalah saya. Ini adalah saya. Dengan seluruh kekurangan saya. Saya begini atau saya terkena musibah ini karena ya beginilah saya. Saya tidak mampu. Inilah yang disebut dengan nama self-acceptance di dalam ilmu psikologi. Bentuk penerimaan diri. Ya. Artinya dia tahu bahwasanya dirinya itu memiliki kesalahan dan dosa. Dirinya memiliki blind spot yang tidak bisa dia jangkau. Dia memiliki titik buta dari sebuah masalah hidup yang tidak bisa dia jangkau sebelumnya. Dan begitulah dirinya. Maka dia latih penerimaan dirinya tersebut setiap hari. Kemudian berikutnya hadirin sekalian adalah coba dia latih problem solving. Latih bagaimana cara memecahkan masalah. Ada masalah dia coba selesaikan. Jangan lari dari masalah. Jangan sedikit-sedikit ada masalah dia kabur. Orang yang suka kabur dari masalah dan melimpahkan kepada orang lain, ya, sejatinya orang itu rapuh. Sejatinya orang itu rapuh. Maka coba kita latihan problem solving. Ada masalah, kita coba pecahkan. Ada masalah di masyarakat, kita coba pecahkan. Ada masalah di keluarga, kita coba pecahkan. Nah, itu latihan untuk mendapatkan resiliensi psikologis. Dan terakhir adalah membangun komunitas. Membangun komunitas yang positif. Orang-orang yang selalu menyemangati, orang-orang yang selalu menasihati, orang-orang yang selalu mengingatkan ketika ada kekeliruan. Komunitas positif itu adalah bukan komunitas yang abai terhadap kekurangan. Komunitas positif itu bukan artinya dia membiarkan dosa dan maksiat. Komunitas positif itu adalah bukan dia yang membiarkan ada kekeliruan. Tapi komunitas positif itu adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Ya, saling menasihati di dalam kebenaran. Ada kebenaran dia saling menyampaikan satu sama lain. Kemudian watawasau bis sabar. Mereka saling menyampaikan di dalam masalah kesabaran. Maka komunitas positif ini hadirin sekalian, dia bangun jejaringnya dan dia bangun aktivitasnya yang baik, sekaligus dia saling menasihati dan saling meluruskan ketika ada kekeliruan ataupun kesalahan. Maka itulah beberapa cara untuk seseorang bisa melatih resiliensi psikologinya agar dia mendapatkan kekuatan hati, kekuatan jiwa, dan dengan kekuatan hati tersebut dia bisa kuat di dalam menghadapi masalah. Ya. Dan kekuatan hati ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'min ad-dhaif. Orang yang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang kuat ini bisa bermacam-macam. Bisa dari segi keimanan, bisa dari segi fisik, bisa dari segi harta, dan termasuk juga dari segi hati. Maka mukmin yang kuat, termasuk kuat hatinya, itu dicintai dan lebih baik di sisi Allah ketimbang mukmin yang lemah hatinya. Meskipun keduanya sama baik, tapi kita senantiasa dan berusaha
untuk menjadi mukmin yang kuat hati. Allah Ta'ala alam sawab. Saya kira itu saja hadirin sekalian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kalau ada yang mau bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan dibuka mic-nya ya. Bertanya secara langsung dengan Ustaz. Sepertinya nggak ada Ustaz, kita cukupkan saja. Baik, kita cukupkan saja. Dan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di 2 pekan yang akan datang karena pekan depan kita libur ya, seperti biasa. Setelah 2 kali kajian berturut-turut. Insyaallah ketika saya hitung kembali kajian kita itu sekitar ya kurang dari 10 pertemuan lagi ya. Ya, mungkin sekitar bulan September ya, bulan September atau bulan Oktober mungkin kita sudah menyelesaikan kajian kita tentang health series billahi ta'ala. Kita cukupkan saja, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam innahu li dzalika al-qadir alaih. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, fahmkanlah kami dalam urusan agamamu. Wa alimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Berikanlah keikhlasan kepada kami berupa berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan dalam berkata dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahim. Tambahkanlah ilmu kami wa zidna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustazah. Ustaz. Alhamdulillah berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat dengan mudah kita pahami. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasannya tema kita pada malam hari ini sangat ada kaitannya dengan tema kita sebelumnya. Tema kita sebelumnya adalah bersiap menghadapi badai. Kemudian tema kita pada malam hari ini membangun mental baja. Lalu apa kaitannya? Kaitannya adalah ketika seseorang dilanda musibah, maka ia mampu dengan cepat untuk pulih dari kesulitan ataupun musibah yang dia hadapi. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian ikhwah semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum